Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Di Terpak Badai, sebuah tiang utama beserta bendera merah putih di kantor Bupati Seram bagian Barat patah dan jatuh ke tanah. Jembatan putus, pengendara motor di Seram bagian Barat nekat menyeberangi arus sungai untuk sampai tujuan. Protes pergantian kepala sekolah, orang tua murid di Seram bagian Timur segel sekolah. Tidak stabilnya harga di pasaran membuat petani enggan menanam tomat. Kondisi ini membuat petani beralih menanam cabai. Seperti yang dilakukan sejumlah petani di Dusun Air Tenggelam, Desa Hunut, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Petani mengatakan saat tomat dari luar Kota Ambon melimpah di pasar, kondisi ini membuat petani lokal merugi. Menanam cabai hasil panennya juga bisa melimpah. Ditambah biaya menanam dan perawatan juga murah. Hanya sekitar 6 juta rupiah sekali tanam hingga proses pemanenan. Selain itu, masa tanam juga cukup singkat, hanya perlu kurang dari 3 bulan. Saat ini para petani tengah menanam 20.000 pohon cabai. Jika kondisinya bagus, petani optimistis panennya bisa memuaskan. Tomat lagi anjlok. Di lokasi abang sendiri, luas lahan ini? Iya, luas lahan ini keseluruhan ini ada 1 hektar. Tapi yang baru kita istilahnya, yang kita baru tanam cabai kira-kira tuh baru 1/4 hektar yang diisi tanaman cabai. Tapi seiring dengan berjalannya waktu semua akan ditanami cabai. Di sini kan kita punya jarak tanam itu 40 kali 60. Antara pohonnya 40, terus antara di bedingan juga kan 60. Jadi kalau dengan luas lahan 1 hektar kira-kira diperkirakan itu ada sekitar 20.000 tanaman untuk pohon cabai. Rencananya panen cabai ini baru bisa dilakukan 1 bulan mendatang. Petani berharap harga cabai bisa stabil agar mereka bisa menikmati hasil panennya. Muhammad Sarusunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Pergantian Kepala Sekolah Dasar Negeri 5 Bula di Desa Sesar, Kecamatan Bula, Seram bagian Timur, nyaris ricuh. Bahkan gerbang sekolah pun ikut disegel oleh orang tua murid. Akibatnya, aktivitas belajar mengajar terganggu. Perang mulut ini terjadi tepat di depan Sekolah Dasar Negeri 5 Bula di Desa Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian Timur pada Selasa siang. Perang mulut ini buntut dari kekecewaan sebagian orang tua murid atas pergantian kepala sekolah yang dianggap syarat dendam politik. Sebelumnya, Bupati Kabupaten Seram bagian Timur, Fahri Husni Al-Katiri, menggantikan Ilfal Nakul dengan Hamidah Kilbaren. Tak terima pergantian ini, sebagian orang tua murid, pendukung kepala sekolah lama, melakukan penyegelan terhadap gedung sekolah. Beberapa saat kemudian, guru pendukung kepala sekolah yang baru datang memprotes supaya penyegelan, sehingga terjadi perang mulut hingga nyaris ricuh di antara 2 kelompok ini. Menanggapi polemik ini, kepala sekolah yang baru, Hamidah Kilbaren, berjanji akan menampung aspirasi orang tua murid agar kegiatan sekolah tetap berjalan. Apapun terjadi yang orang tua polemik di orang tua, tidak boleh katong menanggapi dengan hal-hal buruk. Betul, mereka punya hak, punya aspirasi mau disampaikan. Tapi ini masalah negara juga. Masalah SK ini bukan katong minta apa harus saya ganti si ini. Tapi sudah diatur dari atas. Tanggapan saya jangan begini, anak-anak yang dirugikan. Guru-guru harus jalankan pembelajaran, harus macet hanya karena aksi ini. Palang telah dibuka oleh masyarakat saat ini terbenar. Peristiwa penyegelan ini sangat disayangkan berbagai pihak sebab mengakibatkan aktivitas belajar mengajar di sekolah ini terganggu. Babang Sohilau dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian Timur.
Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Muhammad Syahril Abdur Rajak, ditahan Kejaksaan Negeri Halmahera Barat setelah ditetapkan sebagai tersangka bersama satu orang ASN dalam kasus dugaan korupsi kegiatan pengadaan. Dengan tangan diborgol dan menggunakan baju tahanan kejaksaan, mantan sekretaris daerah ini langsung digiring keluar dari ruangan penyidik, dibawa menuju mobil tahanan untuk dimasukkan ke lapas kelas 2B Jailolo. Muhammad Syahril Abdur Rajak dan salah satu ASN, yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Samsudin Senen, keduanya langsung ditahan kejaksaan. Penyidik menemukan sejumlah bukti kuat dan manipulasi pekerjaan pada tahun 2017 tanpa adanya proses tender. Kejari juga menegaskan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain, termasuk akan memanggil kembali pihak kontraktor untuk dimintai keterangan. Bahkan dari hasil pemeriksaan penyidik mengetahui kedua tersangka ini melakukan rekayasa dokumen dengan pihak ketiga sehingga proses pekerjaan tersebut dilakukan tanpa melalui proses tender yang semestinya. Kejaksaan Negeri Halmahera Barat menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan landmark Welcome to Halbang. Adapun 2 orang yang kita tetapkan tersangka itu, yang pertama inisialnya adalah MSA, kemudian yang kedua adalah dengan inisial SS. Sebelum ditahan, kedua tersangka menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi kegiatan pengadaan pembangunan papan nama landmark pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun anggaran 2018 sampai 2021 dengan nilai hampir mencapai 1 miliar rupiah yang ditangani Kejari. Atas perbuatannya tersebut, kedua tersangka terancam 20 tahun penjara. Tiar dan Juhri Sameneri melaporkan dari Halmahera Barat. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan dan kebanyak saudara dan amato.